Setiap kali Gaza dibombardir, setiap kali anak-anak Palestina meninggal dunia, satu pertanyaan selalu muncul. Di mana negara-negara Arab? Bukankah mereka bersaudara? Bukankah mereka mengaku membela Palestina di setiap pidato dan doa? Lalu kenapa ketika dibutuhkan, mereka seperti menghilang? Ini bukan sekadar soal pengkhianatan atau kepengecutan. Ini soal politik tingkat tinggi, kekuasaan, ketakutan, dan pengorbanan yang tidak pernah mereka akui. Di balik diamnya negara-negara Arab, ada kepentingan yang jauh lebih besar dari solidaritas. Dan hari ini, kita akan membongkar semuanya, tanpa basa-basi. Pada awal konflik Arab-Israel, negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak sempat terjun langsung ke medan perang. Perang tahun 1948, dikenal sebagai Perang Kemerdekaan oleh Israel, menjadi bencana bagi dunia Arab. Mereka kalah, Palestina terpecah, dan lebih dari 750.000 rakyat Palestina menjadi pengungsi. Kekalahan itu tidak hanya melemahkan kekuatan militer Arab, tapi juga menciptakan trauma kolektif dan kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan regional. Setelah itu, konflik Palestina-Israel bukan lagi soal persatuan Arab, melainkan soal kalkulasi politik masing-masing negara. Negara bukan manusia. Negara tidak bertindak berdasarkan emosi atau belas kasihan. Negara bertindak atas dasar kepentingan. Itulah logika yang mengatur hubungan internasional. Ambil contoh Mesir. Negara yang dulu menjadi motor utama dalam perang Arab-Israel, kini justru menjadi mitra strategis Israel dalam banyak hal. Setelah menandatangani perjanjian Camp David tahun 1979, Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel secara resmi. Imbalannya, bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat yang nilainya mencapai miliaran dolar per tahun. Yordania menyusul pada 1994. Sebagai negara dengan populasi besar keturunan Palestina, Yordania sebetulnya punya banyak alasan untuk bersikap keras terhadap Israel. Tapi demi stabilitas, keamanan, dan hubungan dagang, mereka memilih jalur damai dan menormalkan hubungan. Setiap negara Arab membuat pilihan yang sama. Menjaga stabilitas dalam negeri dan hubungan dengan Barat, terutama Amerika Serikat, dianggap lebih penting daripada membela Palestina dengan resiko perang atau sanksi internasional. Lalu, memasuki dekade 2020, dunia Arab memasuki babak baru, normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menjalin kerjasama resmi dengan Israel. Narasi yang mereka gunakan sangat pragmatis. Kami mendukung perdamaian, kami ingin stabilitas kawasan, kami ingin membuka peluang ekonomi. Tapi semua itu dibayar mahal dengan satu hal, mengabaikan nasib rakyat Palestina. Di sisi lain ada musuh bersama yang membuat banyak negara Arab berpaling, Iran. Bagi Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sekutunya, ancaman utama bukan lagi Israel, melainkan Iran. Iran dianggap menyebarkan pengaruh lewat kelompok-kelompok bersenjata seperti Hizbullah, Houthi, dan Hamas. Maka menjalin hubungan dengan Israel menjadi strategi pertahanan regional, bukan pengkhianatan. Setidaknya menurut narasi mereka. Palestina pun kehilangan posisi strategisnya. Dari simbol perjuangan umat Islam menjadi kartu yang bisa ditukar demi keamanan nasional dan ekonomi. Lalu ada masalah internal Palestina sendiri. Fatah dan Hamas, dua kekuatan politik utama Palestina, tidak bersatu. Fatah menguasai tepi barat, Hamas menguasai Gaza. Keduanya sering bersaing dan saling tuduh. Dunia Arab pun terpecah. Mesir dan Saudi Arabia menolak Hamas karena kedekatannya dengan Ikhwanul Muslimin, kelompok Islam politik yang dianggap ancaman. Sementara Fatah dianggap terlalu lembek dan korup. Situasi ini membuat banyak negara Arab enggan terlibat lebih jauh. Mereka melihat konflik Palestina bukan hanya dengan Israel, tapi juga konflik internal yang tidak kunjung selesai. Memberi sukungan pada satu pihak bisa berarti memusuhi pihak lain. Tapi alasan yang paling dalam dan paling sensitif adalah ketakutan terhadap rakyatnya sendiri. Banyak negara Arab dipimpin oleh rezim otoriter yang takut pada kekuatan opini publik. Mereka tahu rakyat mereka sangat mendukung Palestina. Tapi jika mereka membuka ruang terlalu besar untuk solidaritas, itu bisa menjadi bumerang. Demonstrasi pro-Palestina bisa dengan cepat berubah menjadi kritik terhadap pemerintah. Semangat perjuangan Palestina bisa menyulit tuntutan kebebasan, demokrasi, dan keadilan sosial di dalam negeri, sesuatu yang sangat dihindari
oleh para penguasa. Karena itulah banyak negara Arab memilih membatasi unjuk rasa, menyensor media, bahkan menangkap aktivis yang terlalu vokal membela Palestina. Mereka takut solidaritas berubah menjadi revolusi. Tapi bukan berarti semua negara Arab benar-benar diam. Beberapa tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan. Qatar misalnya menjadi salah satu penyandang dana utama untuk proyek-proyek di Gaza, termasuk membayar gaji pegawai dan membangun rumah sakit. Kuwait dan Saudi Arabia menyumbang lewat badan-badan UN, tapi bantuan ini punya keterbatasan. Pertama, seringkali tidak sampai ke tangan yang tepat karena blokade Israel. Kedua, bantuan kemanusiaan tidak menyelesaikan akar konflik, pendudukan, permukiman ilegal, dan penindasan sistematis. Palestina tidak butuh hanya makanan dan obat-obatan. Mereka butuh kebebasan, pengakuan, dan keadilan. Dan itu tidak bisa diberikan oleh bantuan saja. Itu butuh tekanan politik dan aksi nyata di panggung internasional. Sesuatu yang semakin sedikit dilakukan oleh negara-negara Arab. Ada satu ironi besar dalam semua ini. Israel sering memanfaatkan fakta bahwa dunia Arab terpecah sebagai legitimasi untuk melanjutkan pendudukannya. Mereka mengatakan, kalau negara Arab sendiri sudah berdamai dengan kami, kenapa dunia harus peduli pada Palestina? Narasi ini efektif, karena memang sebagian besar negara Arab sudah tidak lagi menjadikan Palestina sebagai prioritas utama. Sementara itu rakyat Palestina terus berjuang sendirian. Mereka berhadapan dengan salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Mereka tinggal di bawah blokade, pendudukan, dan diskriminasi hukum. Mereka tidak punya tentara, tidak punya angkatan udara terlatih, tidak punya kekuatan diplomatik besar. Yang mereka punya hanya satu, keteguhan untuk bertahan. Dan itulah yang membuat mereka terus diperhitungkan. Meski ditinggalkan oleh banyak pemerintah Arab, dukungan rakyat Arab kepada Palestina tidak pernah padam. Dari Kairo sampai Rabat, dari Amman sampai Beirut, suara rakyat tetap lantang. Palestina belum merdeka. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan pemerintah-pemerintah Arab akan terus membiarkan rakyat Palestina berjuang sendirian? Sampai kapan dunia hanya menyaksikan dari jauh tanpa bertindak? Jawaban itu belum ada. Tapi selama masih ada ketimpangan, penjajahan, dan impunitas, maka konflik ini tidak akan selesai. Dan selama negara-negara Arab memilih diam, maka sejarah akan mencatat mereka berdiri di sisi yang salah. Jika kamu merasa penjelasan ini membuka sudut pandangmu, bantu sebarkan video ini ke lebih banyak orang. Langit Narasi akan terus menghadirkan konten yang tajam, jujur, dan penuh makna. Sampai jumpa di episode berikutnya.